Halo, kembali lagi bersama kami Sinema Akhir Pekan. Kali ini kami akan merangkum sebuah film Korea yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan kisah seorang pensiunan pembunuh bayaran yang tengah menikmati masa santainya bersama istrinya. Pembunuh bayaran itu bernama Bang Yukang, atau supaya lebih gampang kita panggil saja sebagai si Akang. Ketenangannya harus terusik semenjak kedatangan seorang anak gadis bernama Youngji yang dititipkan teman istrinya selama ia dan istrinya berlibur. Namun sial bagi Akang, ternyata Youngji malah diculik oleh kelompok mafia, hingga si Akang harus berurusan dengan kelompok mafia tersebut untuk menyelamatkan Youngji. Nah, sebelum cerita dimulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, kita langsung saja menuju ceritanya. Di suatu pagi, tiba-tiba istri Akang berbicara kepada Akang. Ia izin akan berlibur untuk beberapa hari bersama temannya. Dan temannya menitipkan anak gadisnya kepada si Akang selama mereka berlibur. Singkat cerita, Akang menjemput Yeonji. Yeonji pamit kepada Akang untuk izin menginap di rumah temannya. Sebelum Yeonji keluar dari mobil, Akang memberi Yeonji uang dan menyelipkan GPS ke dalam dompet Yeonji supaya ia bisa mengontrol di mana posisi Yeonji berada. Namun setelahnya tiba-tiba Yeonji menelpon Akang. Ia berkata bahwa sedang sakit perut dan meminta Akang untuk menjemputnya. Namun setibanya di sana, malah Yeonji kembali meminta izin untuk menginap di rumah temannya karena sakit perutnya sudah reda. Akang pun kemudian mengikuti kemana sebenarnya Yeonji pergi bersama teman-temannya. Ia melacak posisi Yeonji lewat GPS yang ia selipkan di dompet Yeonji. Ternyata Yeonji dijebak oleh teman-temannya. Mereka berniat menjual Yeonji kepada kelompok mafia khusus yang menjual para gadis Korea. Untung saja Akang datang tepat waktu dan langsung menghajar satu persatu kelompok ABG nakal tersebut dan langsung pergi menyelamatkan Yeonji. Selang sehari setelah kejadian, ternyata para pemuda kecuali si wanita tadi yang dihajar Akang ditemukan terbunuh. Di situ Akang diberhentikan oleh detektif polisi yang langsung mencurigai si Akang. Tentu saja bukan Akang yang membunuh para pemuda tersebut, karena dalam adegan tadi Akang hanya sebatas menghajar mereka. Dan keesokan harinya, detektif polisi yang kita panggil saja sebagai Samsul tersebut mengunjungi Akang di rumahnya. Samsul menanyakan apakah dalang dibalik kematian para pemuda tadi adalah si Akang. Serta Samsul ini menunjukkan rekaman CCTV sebelum kejadian pembunuhan. Tentu saja Akang membantah karena rekaman tadi kurang begitu jelas dan belum bisa dijadikan bukti kuat untuk menangkapnya. Setelahnya, teman wanita Yoonji yang kita panggil saja sebagai Yuli menelpon. Ia mengancam Akang karena pisau yang dipakai untuk membunuh kelima pemuda tadi sempat terekam sidik jari Akang ketika ia merebut pisau tersebut dari Yuli. Tak tinggal diam, Akang pun menyiapkan senjatanya sebelum menuju tempat Yuli berada. Setibanya di sana, ia langsung meminta pisau yang Yuli simpan. Hingga ia pun menghajar satu penjaga di sana hingga sekarat dan terus memaksa supaya pisau yang dimaksud untuk dikembalikan. Dan setelah Akang mendapatkan pisaunya, ia pun harus berhadapan dengan pria misterius yang bertarung di kegelapan. Pria misterius tersebut memiliki skill yang hampir sama dengan Akang. Namun Akang berhasil melukainya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di rumah, ternyata Yeonji sudah diculik. Ia pun kembali berusaha menyelamatkan Yeonji, namun nampaknya ia sedikit terlambat. Namun Akang berhasil menangkap Yuli dan mulai menginterogasinya tentang siapa sebenarnya yang menjadi dalang penculikan Yeonji. Hingga diketahuilah di mana biasanya mereka menyimpan para gadis tersebut sebelum mereka jual. Tentu saja Akang langsung menuju tempat tersebut dan harus berhadapan dengan para penjaga di sana. Hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Satu persatu orang di sana dihajar dan ditembak oleh Akang tanpa belas kasihan. Saat tengah menginterogasi sisa orang yang masih hidup, tiba-tiba Akang kembali bertemu dengan pria misterius yang kemarin sempat ia lawan. Kita panggil saja dia sebagai Yuri. Ia adalah orang kepercayaan atau tangan kanan dari bos mafia.
Akang pun harus kembali bertarung dengan Yuri. Ia pun kembali berhasil menghindar dari Yuri. Namun tiba-tiba Samsul datang dan mencoba menangkap Akang. Namun Akang berhasil membalikkan keadaan dan memborgol Samsul tersebut dan membawanya ke sebuah terminal pelabuhan tempat kelompok mafia menyelundupkan para gadis Korea sebelum mereka kirim. Hingga akhirnya Akang melihat Yeonji di dalam mobil. Akang pun langsung menabrakkan mobilnya, kemudian menghajar para anggota mafia tersebut dan berhasil menyelamatkan Yeonji. Namun tiba-tiba atasan Yuli datang dan berusaha menabrak Akang. Untung saja Akang berhasil menghindar dan kemudian membedilnya hingga tewas. Akang pun kemudian mengambil telepon dari pria tersebut, dan betapa terkejutnya, ternyata ada nama Samsul di handphone anggota mafia ini, yang juga menjelaskan ternyata Samsul terlibat dalam jaringan kelompok mafia tersebut. Akang pun kemudian memanfaatkan keterlibatan Samsul dalam kejahatan para mafia ini untuk mencari tahu siapa dalang paling atas di balik kejahatan yang melibatkan Yeonji di dalamnya. Kemudian Samsul memberitahu Akang siapa yang memesan Yeonji, dan kemudian ia mendatangi hotel di mana pria tersebut berada dan langsung membedil satu persatu bawahan pria tersebut. Dan di sini Akang tahu ternyata teman istrinya termasuk anggota kelompok mafia ini. Pria itu juga menjelaskan bahwa bos tertinggi dari kelompok mafia ini adalah seorang yang berprofesi sebagai hakim. Kemudian Akang kembali bertanya pada Samsul siapa sebenarnya ibu Yeonji dan siapa hakim yang menjadi pimpinan kelompok mafia. Di sini Samsul menjelaskan bahwa teman istri Akang bukanlah ibu kandung dari Yeonji, alias ia adalah ibu tirinya. Sementara pimpinan mafia ini adalah seorang hakim yang menjadi kepala kejaksaan yang memiliki pengaruh politik kuat di Korea. Dan setelah menyiapkan segala senjatanya, di malam harinya Akang menuju tempat hakim itu berada. Akang pun kembali berhadapan dengan para anggota mafia dan mulai menembak satu persatu para bawahan bos mafia tersebut. Di situ juga ada Yuri yang tengah bertugas untuk menjaga bos mafia. Di dalam penyerangannya, Samsul membantu Akang. Namun ternyata Samsul menipunya dan malah menangkap si Akang dan langsung membawanya kepada hakim pimpinan mafia tersebut. Singkat cerita, Samsul mempertemukan Akang dengan Pak Hakim yang menjadi bos mafia tersebut. Pak Hakim kemudian menyuruh Samsul untuk melenyapkan Akang. Namun tentu saja Akang berhasil lolos dan langsung menghajar Samsul. Kemudian para bawahan mafia lainnya datang dan berusaha melawan Akang. Tentu saja mereka masih terlalu lemah untuk melawan Akang. Hingga datanglah Yuri dan final battle pun terjadi di sana. Aksi baku tembak antara Yuri dan Akang tak terhindarkan. Dengan kemampuannya hampir setara antara Yuri dan Akang, menjadikan pertarungan ini sangat sengit di antara keduanya. Akang melawan Yuri dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang ia miliki, hingga akhirnya Akang berhasil membuat Yuri tersungkur. Kali ini Yuri tampak kewalahan melawan Akang, hingga akhirnya Akang membedil Yuri dan mengirimnya ke alam baka. Setelahnya Akang menemui Pak Hakim. Tentu saja Hakim gelegapan kaget melihat Akang berhasil lolos dari semua penjagaan bawahannya. Dan tanpa basa-basi, Akang langsung membedil si Hakim pimpinan mafia ini hingga tewas tanpa belas kasihan. Keesokan harinya tampak istri Akang dan temannya di suatu tempat berlibur. Di sini teman istri Akang nampaknya berniat kabur. Namun ternyata Akang sudah ada di dalam mobil tersebut dan memaksa agar teman istrinya ini untuk berjalan mengemudikan mobilnya ke suatu tempat yang sepi. Di sini Akang bertanya kenapa ia tega menjual Yeonji atau anak tirinya ini kepada para mafia. Namun wanita ini malah marah-marah dan menunjukkan bahwa ia sangat tidak suka kepada Yeonji. Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi Akang langsung membedil wanita ini. Hingga akhirnya Akang menemui istrinya di suatu pantai dan kembali melanjutkan kehidupan mereka, ditambah dengan kehadiran Yeonji di dalamnya. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Sinema Akhir Pekan dan sampai bertemu lagi di rangkuman film berikutnya.